Perkenalkan, nama saya Samifta Kuniam dengan NIM 140725200095 dari Prodi S1 Akuntansi kelas 2C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai menganalisis teori ekonomi dan keuangan berdasarkan model. Ya, baik. Yang pertama, apa itu model linier? Nah, model linier ialah hubungan matematis antara variabel yang dinyatakan dalam bentuk garis lurus dengan rumus Y sama dengan A ditambah B X. Dengan keterangan Y ialah variabel yang dipengaruhi atau dependent, X adalah variabel yang mempengaruhi atau independent, dan A sebagai konstanta yaitu nilai Y saat X sama dengan 0, B yaitu koefisien atau besar pengaruh X terhadap Y. Selanjutnya ada teori ekonomi. Teori ekonomi menjelaskan bagaimana individu dan perusahaan membuat keputusan. Analisis terhadap teori ekonomi. 1. Fungsi konsumsi. Di dalam ekonomi makro, konsumsi sering dimodelkan yaitu dengan rumus C sama dengan A ditambah B Y. Dengan keterangan C ialah tingkat konsumsi nasional, A ialah besarnya pengeluaran konsumsi pada saat pendapatan 0, B yaitu NVC terhadap tambahan pendapatan yang digunakan untuk tambahan pengeluaran, sedangkan Y ialah pendapatan. Selanjutnya ada teori ekonomi menjelaskan bagaimana individu dan perusahaan membuat keputusan. Analisis dalam teori ekonomi. Yang kedua yaitu permintaan. Dengan rumus QD sama dengan A dikurangi BP. QD ini merupakan pengertian dari jumlah barang yang diminta konsumen. Sedangkan A yaitu jumlah permintaan ketika harga P sama dengan 0. B yaitu di keterangan koefisien yang menunjukkan seberapa responsif permintaan terhadap perubahan harga. Dan P ialah harga barang per unit. Selanjutnya ada teori keuangan. Teori keuangan berkaitan dengan pengelolaan uang, investasi, dan risiko. Analisis dalam teori keuangan. Yang pertama ada hubungan risiko dan return. Dengan rumus Y sama dengan A ditambah B di dalam X. Y diartikan yaitu tingkat pengembalian atau keuntungan yang diharapkan atau expected return dalam suatu investasi. A sama dengan biasanya mewakili risk-free rate atau R1 atau tingkat pengembangan aset bebas risiko, misalnya obligasi pemerintah. B sama dengan pengukur seberapa besar risiko sistematis suatu aset terhadap pasar atau beta atau seberapa sensitif return terhadap perubahan risiko. Yang terakhir ada X yaitu tingkat volatilitas atau deviasi standar dari aset investasi tersebut. Selanjutnya adalah teori keuangan berkaitan dengan pengelolaan uang, investasi risiko, dan teori keuangan. Yang kedua ada model linear investasi dengan rumus I sama dengan A ditambah BY. I diartikan sebagai total investasi atau pengeluaran untuk barang modal, sedangkan A investasi otonom. Ini adalah jumlah investasi dasar yang tetap dilakukan perusahaan meskipun pendapatan nasionalnya 0. Misalnya, investasi untuk teknologi atau menggantikan mesin. Nilainya konstan. Itu A lebih baik atau lebih besar daripada 0. B bisa diartikan dengan kepekaan investasi terhadap perubahan pendapatan. Ini menunjukkan seberapa besar investasi akan berubah jika pendapatan nasionalnya berubah.
nilainya biasanya positif B0. Y bisa diartikan sebagai pendapatan nasional atau GDP. Selanjutnya ada kelebihan dari model linear. Kelebihan model ini pertama ada sederhana. Model linear menggunakan hubungan garis lurus sehingga konsepnya mudah dimengerti dan dijelaskan. Kedua, mudah dipahami konsepnya. Konsepnya sederhana, hubungannya jelas dan logis, mudah dijelaskan ke orang lain bahkan yang bukan ahli pun mudah dihitung. Namun, pastinya ada kekurangan juga dari model linear ini. Yang pertama yaitu tidak selalu akurat. Jika hubungan antar variabel sebenarnya tidak linear, hasilnya model bisa menyimpang jauh dari kondisi nyata. Yang kedua ialah sensitif terhadap outlier. Data yang ekstrim atau outlier bisa sangat mempengaruhi hasil model dan membuat kesimpulan menjadi bias atau tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Nah, kesimpulannya, model linear ini membantu memahami hubungan ekonomi dan keuangan secara sederhana, namun masih memiliki kekurangan yaitu kurang akurat karena sensitif terhadap data ekstrim yang bisa menimbulkan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Mohon lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.